selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, tidak bosan, Miss ingin mengingatkan anak-anak untuk selalu menerapkan 5M ya dan selalu melakukan protokol kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Nah, setelah kita selesai membacakan doa, di sini Miss akan memberitahu kepada anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu anak-anak dapat menuliskan kalimat menggunakan kosakata dalam teks tulis dengan ejaan yang tepat. Lalu yang kedua, anak-anak dapat menceritakan kembali berdasarkan teks dengan kosakata yang tepat. Dan anak-anak dapat menjumlahkan dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan. Ya, diperhatikan baik-baik. Oke, sekarang kita mulai. Nah, di sini kita akan belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga dan keempat. Ya. Nah, untuk yang sekarang kita akan belajar di subtema kedua, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, di pembelajaran ketiga. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini makanan penting untuk kesehatan ya. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Ya, berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Ya, jadi anak-anak kalau makan makanan itu harus yang sehat, harus yang bergizi. Ya, jangan terlalu banyak makan yang dari luar ya atau sudah jadi seperti junk food ya, seperti burger, spaghetti dan lain-lain. Itu jangan terlalu sering dimakan setiap hari ya. Nah, ini misalnya ada gambar, di sini ada gambar sagu, lalu ada gambar jagung, ada gambar singkong, ubi, lalu ada ayam, telur, ikan, tahu, tempe, daging, lalu sayuran, buah-buahan dan susu ya. Oke, nah untuk gambar yang pertama itu ada gambar jagung, ubi, singkong, nasi. Ya, itu termasuk ke dalam makanan pokok. Ya, contohnya itu ada misalnya nasi, lalu kentang, jagung, roti, ubi, ya, dan sagu. Lalu untuk gambar yang kedua itu ada lauk pauk. Misalnya ada daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi-cumi. Ya. Lalu yang tengah itu ada susu. Misalnya susu sapi atau susu kambing. Ya, anak-anak pasti suka susu ya. Nah, ini. Lalu ada buah-buahan, misalnya ada jeruk, apel, anggur, pisang, jambu dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir ada sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel dan buncis. Ya, jadi anak-anak kalau bisa makanan yang 4 sehat, 5 sempurna ya. Oke, di sini makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat, nah itu ada roti, ada jagung, ada nasi, ada mie, ya. Lalu ada kentang, ada ubi, dan masih banyak lagi. Nah, karbohidrat itu termasuk pada makanan pokok ya. Jadi makanan pokok orang Indonesia itu adalah nasi ya, itu karbohidrat ya, bisa makan roti juga ya. Jadi anak-anak sebelum kita mulai belajar atau melakukan kegiatan, anak-anak sebaiknya harus sarapan dulu ya supaya perutnya terisi. Misalnya, Miss, aku nggak bisa sarapan pagi, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak minum susu atau makan roti ya. Yang penting perutnya terisi, jangan sampai perutnya kosong ya.
Nah, di sini makanan yang mengandung protein, protein itu terdiri dari dua jenis ya, ada protein hewani dan protein nabati. Diingat-ingat ya anak-anak ya, ada dua, hewani dan nabati. Nah, protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Ya, itu yang berasal dari hewan. Lalu yang protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya ada tempe, ada tahu, ya. Kalau tumbuh-tumbuhan itu apa aja nih selain tempe tahu? Iya, ada brokoli, ada bayam, ya, itu bisa, ya. Nah, lalu makanan yang mengandung vitamin. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, macam-macam vitamin itu ada vitamin A, vitamin B, C, D, E, dan K. Ya, anak-anak ya. Nah, itu adalah contoh makanan yang mengandung vitamin A, yaitu ada wortel, mangga, apel, pepaya, dan masih banyak lagi. Lalu di sini makanan yang mengandung mineral. Ya, mineral itu banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jadi anak-anak jangan, aku nggak suka sayur. Nah, itu jangan ya. Jadi anak-anak harus makan sayur. Bagaimana caranya nih supaya anak-anak suka sayur nih? Misalnya bayam. Nah, kalau bayam itu biasanya di blender, nanti dicampur dengan tepung dibuat mie. Jadi mie bayam itu tidak apa-apa. Itu bisa. Oke, kita lanjut. Lalu di sini amati gambar makanan berikut ini. Berilah tanda checklist pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Lalu beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Nah, di sini Miss ada gambar buah dan ada gambar permen, ya. Nah, yang sebaiknya dimakan setiap hari yaitu adalah buah-buahan. Alasannya karena sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Nah, untuk bawahnya, kenapa Miss beri tanda silang? Karena permen sebaiknya sesekali disantap karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari ya. Kalau permen juga bisa nih membuat gigi kita menjadi bolong ya. Lalu nanti kebanyakan gula, aduh itu tidak baik ya. Jadi harus diseimbangkan ya. Jadi yang lebih baik adalah makan buah-buahan karena manisnya adalah manis alami, bukan manis buatan ya. Diingat-ingat. Nah, untuk yang selanjutnya, Miss ada gambar es krim dan ada gambar coklat. Nah, di sini kenapa sih kok Miss kasih tanda hilang semua dua-duanya? Nah, ini dia alasannya. Kalau es krim sebaiknya sesekali disantap karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Ya, sama seperti permen. Ya, boleh sesekali. Aku mau makan es krim. Boleh ya, tidak dilarang. Ya, tapi jangan setiap hari, oke? Lalu coklat. Alasannya kenapa kok Miss memberi tanda silang? Karena coklat itu mengandung gula yang tinggi juga. Ya, tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari, ya. Nah, lalu ada dua gambar lagi nih. Ini ada gambar susu dan ada gambar lauk dan daging. Nah, di sini kenapa Miss beri tanda checklist semua? Ayo, ada yang tahu? Iya, kalau susu itu sebaiknya diminum setiap hari karena mengandung vitamin dan protein yang dibutuhkan oleh tubuh setiap hari. Nah, kalau lauk dan daging sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari, ya. Jadi yang boleh dimakan itu setiap hari apa aja tadi? Ada buah-buahan, lalu ada susu, lalu ada lauk dan daging, ya. Sayur-sayuran juga boleh. Ya, nah yang harus dihindari atau hanya dimakan sesekali saja. Tadi ada apa saja? Permen, iya lalu coklat. Satu lagi es krim, yaitu karena mengandung gula yang sangat tinggi. Jadi tidak baik untuk kesehatan ya. Nah, di sini buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani yang melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah.
ya atau buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Wah, banyak sekali ya, 3.400. Coba bayangkan, banyak sekali. Nah, di sini bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Nah, kita akan mencoba menghitungnya. Ya, berapa sih jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Ya. Oke, jawabannya 3.400 ditambah 3.400 ya. Nah, ini dia, kita bikin susun ke bawah atau hitung ke bawah. Jadi 0 ditambah 0 adalah 0 ya. Lalu 0 tambah 0 adalah 0, 4 ditambah 4 yaitu 8. Lalu 3 ditambah 3 adalah 6. Jadi hasilnya 6.800 ya. Lalu Miss ada soal lagi nih. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu, lalu keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Nah, jawabannya 1.750 ditambah 1.850. Kita akan menghitung dengan cara menyusun ke bawah ya. Oke, 0 tambah 0 sama dengan 0. 5 tambah 5 itu ada yang tahu? Iya, 10 betul. Tapi kita jangan langsung tulis 10, tapi kita tulis 0 lalu kita simpan di atas angka 7 ya. Jadi menyimpan tekniknya ya, diingat-ingat. Lalu 1 ditambah 7 yaitu 8. Nah, 8 ditambah 8 adalah 16. Betul. Jadi kita jangan langsung tulis 16, tapi kita akan menulis angka satunya di atas angka 1 ya, karena menyimpan. Lalu 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3.600 ya, itu cara menyimpan, teknik menyimpan ya, anak-anak diingat-ingat. Jadi 0 ditambah 0 itu adalah hasilnya tetap 0 karena tidak ada hasil ya. Lalu 5 ditambah 5 itu adalah 10. Tapi kita tidak bisa langsung menulis angka 10 karena di depan angka 5 itu ada angka lagi ya, jadi harus diisi. Jadi kita simpan ya, caranya adalah kita simpan. Jadi kita tulis angka 0 dan angka satunya kita taruh di atas angka 7 ya. Lalu 1 ditambah 7 itu adalah 8. Nah, 8 ditambah 8 yaitu adalah 16. Ya, hitungannya seperti tadi. Jadi jangan langsung kita tulis 16, tapi kita tulis angka 6, lalu kita simpan angka 1 di atas angka 1 ya. 1 ditambah 1 yaitu 2. 2 ditambah 1 yaitu 3. Jadi hasil dari 1.750 ditambah 1.850 sama dengan 3.600 ya. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia di pembelajaran keempat. Nah, di sini bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Ya, makanan dan kesehatan. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Nah, kelompok kedua terdiri dari Edo, Dayu, dan Siti. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Aduh, rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Nah, semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh.
Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup ya. Jadi anak-anak ingat-ingat harus sarapan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan apapun ya. Jangan seperti Edo karena dia sudah kesiangan lalu buru-buru berangkat sekolah akhirnya dia lupa sarapan ya. Nah, di sini jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks yang telah kamu baca. Nah, yang pertama, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Jawabannya sedang bermain tarik tambang, betul. Lalu yang kedua, mengapa Edo mengadu kesakitan? Ya, karena Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Nah, yang ketiga, apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Ya, mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Betul, jadi kan kita membantunya, ya, bukan mengejeknya. Lalu yang keempat, apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Nah, itu adalah jawaban untuk anak-anak sendiri, sarapan atau tidak, ya. Lalu yang kelima, jika kamu menjawab tidak, tuliskan alasannya kenapa. Lalu yang keenam, jika kamu menjawab iya, tuliskan makanan yang kamu makan saat sarapan, ya. Nah, yang ketujuh, apakah makananmu saat sarapan sudah termasuk makanan sehat dan bergizi? Nah, itu adalah pertanyaan untuk anak-anak. Dan jawabannya bagaimana nih? Aku sarapan nggak ya? Aku sarapan nggak ya? Aku sarapan. Lalu sarapannya pakai apa nih? Bisa pakai telur, pakai daging ayam, itu boleh. Nah, makan aku udah termasuk sehat dan bergizi belum ya? Nah, itu anak-anak bisa menuliskan atau menjawabnya sendiri. Nah, di sini Siti suka sayur bayam, lalu Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing ya. Jadi misalnya, ih kamu kok sukanya bayam sih? Ih kamu kok sukanya wortel sih? Aku nggak suka wortel. Ih wortel itu nggak enak. Ih bayam juga nggak enak. Nah itu jangan ya. Misalnya kamu nggak suka bayam, ya sudah tidak apa-apa. Kita tetap saling menghargai makanan kesukaan teman-temanmu ya. Jadi jangan, ih kamu suka makan bayam, bayam kan gak enak. Nah, anak-anak jangan seperti itu ya. Lalu ada gambar berikutnya, Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu adalah makanan yang sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing ya. Jadi harus saling menghargai satu sama lain ya. Lalu Edo suka kentang, Benny lebih suka roti. Keduanya makanan itu adalah makanan yang sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing, ya. Oke, ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, sebelum Miss mengakhiri, Miss akan memberikan kesimpulan di pembelajaran ketiga dan keempat di subtema kedua, ya. Nah, kesimpulannya anak-anak sudah dapat mengetahui bagaimana cara menghitung dengan teknik menyimpan, lalu dengan teknik menyusun ke bawah, ya. Dan anak-anak juga sudah tahu bagaimana cara menghormati atau menghargai satu sama lain, ya. Jadi tidak boleh mengejek, tidak boleh menertawakan jika temannya ada yang kesulitan. Lalu anak-anak juga sudah mengetahui berbagai macam makanan yang bergizi ya dan sehat untuk kesehatan ya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini dan tidak lupa kita berdoa sesudah belajar. Oke, sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Kita akan lanjutkan di pembelajaran ke-5 dan ke-6 di subtema kedua. Bye-bye.